Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu. Sesuai waktu yang sudah kita sepakati bersama, bahwasanya tadi kita akan mulai jam 12.35, ini sudah lewat sedikit. Mohon para peserta untuk mempersiapkan diri kembali dan dipersiapkan segala sesuatu yang mungkin diperlukan selama pelaksanaan kegiatan. Kami selaku moderator akan membawakan acara ini di pemateri ketiga, yaitu adalah Ibu Nurul Eka. Alhamdulillah kebetulan Bu Eka sudah bersama-sama kita di ruangan Zoom ini, dan kayaknya sudah Bu Eka nih. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Pak Juwadi, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah ketemu kembali Bu. Iya, sehat ya ini, Pak. Bu, teman-teman peserta pelatihan PSM tingkat lanjutan Ibu, mohon bimbingan dan arahannya, motivasinya, materinya. Mudah-mudahan bisa membekali mereka di lapangan, di masyarakat. Ya. Demikian mungkin sedikit pengantar dari saya, Bapak Ibu semuanya selaku panitia. Untuk itu dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan pada Bu Eka untuk memulai materinya. Baik, terima kasih Pak Juwadi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Untuk menghemat waktu, saya akan memulai sesi kita. Untuk kali ini saya kebagian tanggung jawab untuk menjelaskan tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Izin, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas Ibu? Jelas, Bu. Jelas. Baik. Bentar. Oke. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang masalah, kita pasti inginnya bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, efisien, nggak perlu ragu-ragu atau nggak perlu mengalami kesulitan. Itu pasti yang kita pingin gitu ya. Kalau ada masalah langsung beres gitu diselesaikan. Padahal masalah itu nggak ada formula yang pasti, yang tepat untuk menyelesaikan setiap masalah. Masalah dalam hidup kita kan juga bermacam-macam ya, sangat kompleks. Sehari-hari dalam hidup kita, dalam bekerja, kita selalu ketemu masalah dan tidak pernah ada formula, resep yang jitu yang tepat untuk semuanya. Tapi ada beberapa keterampilan yang bisa kita pelajari dan membantu kita dalam menghadapi situasi sulit atau ketika kita menghadapi masalah. Sekarang saya mulai dulu dengan apa sih yang dimaksud dengan masalah? Ya, masalah itu adalah situasi yang perlu dihadapi. Jadi ini ada sering kita dengar kita nggak boleh lari dari masalah, gitu ya. Karena memang masalah itu harus dihadapi. Masalah itu adalah kondisi tidak menyenangkan karena adanya kesenjangan nih antara harapan dengan kenyataan. Saya maunya dapat duit 2 juta, ataunya saya cuma 1.000. Langsung itu bisa jadi masalah kan. Nah, bagaimana dengan masalah sosial? Karena kita di sini peranannya adalah sebagai pekerja sosial, maka kita juga perlu tahu masalah sosial itu apa sih. Nah, masalah sosial itu adalah kondisi sosial yang oleh sebagian masyarakat dipandang berbahaya bagi anggota masyarakat dan itu membutuhkan pemulihan. Nanti kita lihat masalah itu ada apa sih gitu. Atau ada juga yang mengatakan bahwa masalah sosial adalah segala kondisi atau perilaku yang berdampak negatif bagi banyak orang dan secara umum diakui sebagai kondisi atau perilaku yang perlu dibenahi. Nah, jadi kalau lihat definisi yang ini, maka ini memiliki komponen ada yang objektif, ada yang sifatnya subjektif. Jadi ada yang menjadi sasaran, ada yang menjadi pelakunya. Nah, masalah itu kompleks, tapi untuk melihat kompleksitasnya kita punya semacam penggolongannya.
Kan kalau kita lihat sehari-hari ada masalah yang, aduh ini masalahnya rumit banget, aduh ini sebenarnya masalahnya enteng kok, ya. Jadi karena memang masalah itu ada banyak macamnya, ada yang kompleks, ya, ada yang rumit, ada yang dibilangnya ini kacau, chaos gitu. Tapi ada juga yang sederhana, ya. Ini menurut ahlinya yang ada di sini. Nah, kalau kompleks itu apa sih? Jadi kalau kompleks itu kita melihat hubungan antara sebab dan akibatnya itu begitu rumit. Sampai yang bisa kita lakukan hanya bisa introspeksi dulu deh. Retrospeksi itu kita lihat ke belakang lagi seperti apa, kita runut lagi seperti apa. Makanya responnya yang di sini adalah probing. Probing itu kita semacam menata ulang masalah itu, kita buat ini, kita definisikan, kita bahasakan, kita susun ulang yang dimaksud masalah itu apa. Kemudian kita rasakan masalahnya, baru kemudian kita respon. Nah, ada lagi masalah yang disebutnya sebagai rumit. Ada kompleks, ada rumit. Nah, kalau rumit, ini hubungan antara sebab dan akibat membutuhkan analisa atau butuh diselidiki lebih lanjut. Atau bahkan penyelidikan itu memerlukan penerapan pengetahuan dari ahlinya. Jadi kalau kita punya masalah, misalnya masalah kesehatan, mungkin yang diperlukan adalah dokter yang meneliti, dokter yang menyelidiki, dokter yang membantu mengatasinya. Kalau itu terkait dengan masalah sosial, ya kita harus cari ahlinya. Jadi kita lihat dulu siapa masalahnya, dan baru kita cari pertolongan atau orang yang bisa kita anggap ahli di bidangnya dan membantu kita menyelesaikan masalah. Jadi kalau di sini kita rasakan dulu nih, seperti apa sih masalahnya, kemudian kita analisa, baru kita respon. Nah, ada lagi yang namanya masalah ini kacau, ya, disebutnya kacau. Karena nih nggak ada hubungan antara sebab sama akibat. Jadi kalau kita ini sebabnya apa ya? Kayaknya nggak ada, itu bisa aja tiba-tiba muncul gitu ya. Atau mungkin ya kita nggak bisa mengetahui penyebabnya apa. Gitu. Dan ini biasanya berhubungan pada tingkat sistem tuh banyak ya. Misalnya sistem keluarga tuh ya bapak, ibu, anak di rumah. Atau sistem di kelurahan, antara Pak Lurah dengan stafnya, dengan semua, termasuk misalnya dengan APSN. Atau bahkan sistem untuk di negara, antara presiden dengan rakyatnya, antara pembantu presiden dengan rakyatnya. Jadi kita melihatnya dari situ. Dalam hal ini yang bisa kita lakukan adalah kita bisa pindah. Yang lain di pelajaran Bu, terima kasih. Kita bisa bertindak, kita bisa rasakan, baru kita juga bisa merespon. Ada juga sebenarnya masalah yang simple ya, atau sederhana. Ini hubungan antara sebab dan akibat yang jelas bagi semuanya. Nah, ini mungkin kita lebih mudah melihatnya. Kita bisa rasakan, kita kategorikan, dan bisa kita respon. Sebelum dilanjut, mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk di-mute, karena saya ini gampang distract, gampang terganggu kalau ada suara-suara, jadi nggak bisa konsentrasi. Baik, nah, sebagai seorang pekerja sosial masyarakat, kita kenal yang namanya masalah sosial. Tapi saya hanya ingin mengingatkan lagi nih Bapak dan Ibu, karena kita bekerja pada bidang sosial, maka kita juga perlu pelayanan kesejahteraan sosial. Permasalahan apa saja itu yang ada. Ini istilahnya adalah PPKS ya. Kalau dulu mungkin istilahnya PMKS, sekarang istilahnya PPKS. Jadi pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, Bapak dan Ibu punya tanggung jawab di sekeliling Bapak dan Ibu untuk mengidentifikasi ini semua. Ya, jadi di halaman sebelumnya kita bicara tentang masalah sosial. Nah, dalam bidang sosial, maka inilah yang disebut dengan masalah sosial. Orang-orang ini memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Tugas Bapak dan Ibu adalah mengidentifikasi nih masalah yang ada di sekitarnya apa aja, gitu ya. Siapa aja. Gitu.
Apakah ada anak balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, bla bla bla, terus semua sampai banyak. Saat ini mungkin di lingkungan kita ada yang kebakaran, ada yang kebanjiran, itu semua masuk ke wilayah tanggung jawab kita sebagai PSM untuk membantu masyarakat. Ya, Bapak dan Ibu, bisa saja apa yang kita lihat di sini itu tidak menggambarkan secara nyata masalah yang kita hadapi sehari-hari. Mungkin ada masalah lainnya, ya. Mungkin ada masalah lainnya yang kita tidak bisa temukan di sini, tapi ada di sekitar kita. Tapi kalau ini dibangun kan merubuhin semua dulu ya Bu. Oke. Nah, kalau gitu kita bicara tentang problem solving. Ya. Problem solving itu apa sih? Gitu. Problem solving itu pendekatan sistematis untuk menyelesaikan masalah, pertanyaan, atau situasi yang mewakili ketidakpastian. Sebentar. Oke. Yang mewakili ketidakpastian, kebingungan, atau kesulitan, dan menciptakan sejumlah besar kemungkinan solusi atau pemecahannya. Jadi ada beda ya Bapak Ibu antara pemecahan masalah dengan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah atau istilah kerennya kita sebut dengan problem solving itu artinya adalah menyelesaikan suatu masalah itu pendekatannya sistematis. Ya, kita mendefinisikan masalah dulu, pertanyaan atau situasi yang mewakili ketidakpastian, kebingungan atau kesulitan, dan menciptakan sejumlah besar kemungkinan solusi. Nah, tindakan mempersempit, kalau decision making atau pengambilan keputusan adalah tindakan mempersempit kemungkinan, memilih tindakan, dan menentukan konsekuensi yang mungkin muncul dari tindakan yang dilakukan. Gitu. Jadi ini ada dua macam ya. Izin sebentar ya Ibu, saya ada pesan penting sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu, saya Oke, ada pesan penting soalnya. Ya Bu, silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya izin sebentar ya, bangun sebentar. Iya, iya. Ini banyak ya. Saya lanjut ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau sering dengarnya apa sih decision making, apa sih problem solving gitu ya. Ini adalah dua hal yang saling berhubungan tetapi berbeda sebenarnya. Jadi kalau problem solving kita memecahkan masalah ya. Nah, dari masalah itu kadang-kadang sering kali kita harus mengambil keputusan, gitu kan. Nah, seperti apa sih? Nah, dua ini akan kita pelajari secara mendasar seperti apa. Oke. Nah, sekarang gini, kenapa sih penting bagi kita untuk menyelesaikan masalah? Ya, ingat ya Bapak dan Ibu, seringkali kita dengar gitu, dia lari dari masalah gitu ya. Kita pahami bahwa masalah kalau didiemin itu nggak akan pernah selesai dengan sendirinya. Ya, masalah itu mau kemanapun kita pergi dia akan selalu mengikuti. Oke. Jadi kita melihat dulu nih masalah dalam perspektif kita pribadi juga masalah dalam perspektif kita sebagai PSM kepada masyarakat ya. Kita lihat bagaimana materi-materi ini bisa kita pahami dan kita implementasikan di dalam tugas kita sebagai PSM. Nah, mengapa problem solving itu penting? Ya, karena problem solving itu penting untuk memperbaiki sesuatu yang rusak atau terganggu. Baik itu dalam hubungan personal kita, maupun hubungan sosial kita, dalam kehidupan sehari-hari banyak nih yang rusak. Gitu ya. Apa sih yang nggak rusak? Bukan hanya hal yang sifatnya fisik atau bangunan, tetapi juga ada yang lain. Misalnya, ada yang terganggu antara hubungan ayah dengan anak, ada yang terganggu antara hubungan Pak RT dengan Pak PSM misalnya. Atau ada yang terganggu misalnya dengan sistem yang ada di masyarakat, dengan fasilitas yang ada di masyarakat.
Jadi banyak hal-hal di sekitar kita yang rusak dan terganggu dan perlu untuk diperbaiki atau diselesaikan. Nah, problem solving ini penting untuk memperbaiki yang rusak atau yang terganggu itu. Tapi kita menerapkan dulu mekanismenya untuk mencari sebabnya dan tindakan untuk memperbaikinya. Nah, mengapa problem solving itu penting? Satu lagi adalah untuk mengatasi resikonya. Dengan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi ke depannya, berdasarkan pengalaman masa lalu, jadi kita melihat lagi, dulu itu kalau saya kasih anak bayi makanan padat belum waktunya, yang ada dia jadi konstipasi atau jadi susah BAB. Gitu ya. Jadinya ke depan, saya akan menghindari itu. Saya akan menerapkan makanan pendamping ASI buat anak balita kalau usianya udah cukup, misalnya. Itu salah satu contoh ya. Banyak hal lain yang bisa kita juga jadikan contoh, kita mereview pada masa lalu supaya kita bisa mengantisipasi resikonya di masa depan. Kita bisa menghindarkan resikonya, sehingga bisa banyak belajar dari PSM yang ada di lapangan, bagaimana mereka punya solusi-solusi yang penting untuk mengubah secara signifikan, secara besar-besaran bagi seluruh masyarakat yang ada di situ. Yang tadinya nggak suka bercocok tanam, karena ngelihatnya sukses cocok tanam, PSM-nya rajin gitu ya. Mereka tadinya malas, akhirnya mau bertanam. Akhirnya nambah penghasilan juga penting untuk meningkatkan kinerja. Jadi individu, lembaga, dan lingkungan, jadi kita, keluarga, sekeliling kita, RT, RW, dan segala macamnya itu adalah dinamis. Dinamis itu akhirnya tidak berhenti ya, terus bergerak, saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Ya. Nah, itu menunjukkan kalau kita manusia itu saling bergantung. Perlu untuk bekerja sama, saling beradaptasi, sehingga kualitas hidup kita akan meningkat. Kalau kita nggak selesaikan masalah, di antara semua orang yang terlibat lembaganya, lingkungannya gitu, maka kita sulit berarti menghadapi masalah yang akhirnya malah jadi rusak karena masyarakatnya nggak mengkaji masalah yang ada di lingkungannya, yang ada malah makin diemin gitu ya, ada terus membesar dan akhirnya semakin merusak gitu. Nah, problem solving atau memecahkan masalah itu bukan cuma merespon, menanggapi, atau memperbaiki lingkungan, tapi juga tentang inovasi atau menciptakan hal baru atau mengubah lingkungan menjadi lebih baik dan memungkinkan untuk bisa mengeksplor. Saya belajar dari banyak PSM juga bagaimana mereka menciptakan inovasi bersama yang tentang menabung bersama lah, tentang banyak program-program yang tadinya nggak ada, gitu ya, dengan persuasif, dengan ketekunan, kegigihan, akhirnya itu menjadi ada, dan bahkan manfaatnya bisa dirasakan bersama, meningkatkan pendapatan masyarakatnya, kalau ada masalah nggak perlu bingung lagi karena udah punya tabungan bersama, gitu ya. Itu yang namanya inovasi. Jadi problem solving itu penting bukan cuma sekedar memperbaiki yang rusak atau terganggu. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah? Banyak. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, ada berapa nih? Ada faktor yang mempengaruhi misalnya faktor personal atau pribadi. Ada orang kan kita lihat ini orang keras banget, ini orang nggak mau komunikasi gitu ya. Ini orang tertutup, ini orang terlalu kepoan, pengen tahuan, rumpi segala macam gitu ya. Ini ada orang yang kayaknya segen banget deh gitu, sukan banget sama orang itu, ya.
ini semua harus kita perhatikan Bapak Ibu, juga kita lihat adakah emosi yang terlibat. Kalau kita mendekatin orang yang kita lihat mungkin marahnya ya Bapak dari emosinya. Tapi apakah kita tahu bahwa di belakang emosi itu ada rasa takut, kecemasan, panik, seperti itu. Putus asa, ya. Jadi kita perhatikan juga emosinya yang terlibat dalam pemecahan masalah. Kemudian kita lihat adakah faktor ekonomi yang berpengaruh di sekitar kita. Orang mungkin bilangnya gini, kenapa sih anaknya nggak sekolah? Ngapain sekolah gitu kan? Udah gede mah kawin aja gitu. Lagi kalau perempuan gitu ya. Padahal sebenarnya problemnya adalah ekonomi. Dia nggak punya duit lagi. Menikahkan anak usia muda sering dianggap sebagai sebuah solusi misalnya. Ini contoh ya. Gitu. Konteks itu bagaimana lingkungan di sekitar kita ya Bapak Ibu. Saya contohnya begini. Gimana sih kebiasaan masyarakat yang ada di Jakarta Utara? Apakah sama dengan kebiasaan masyarakat yang ada di Jakarta Timur? Padahal ini sama-sama Jakarta loh. Gitu. Apalagi kalau kita melihat apakah konteks di masyarakat di Jawa sama dengan konteks masyarakat di Papua. Budayanya, kebiasaannya, adat istiadatnya. Ya. Peraturan daerahnya juga bisa aja. Nggak semua daerah misalnya menerapkan bahwa ngasih duit kepada gelandangan itu terlarang. Daerah lain mungkin nggak semuanya punya peraturan seperti itu. Jadi kita lihat lagi konteksnya kita seperti ini ada di mana. Nah, kita udah lihat kondisi kedaruratannya. Apakah ini masalah yang sifatnya darurat, artinya harus diselesaikan saat itu juga, ataukah sebenarnya ini bisa ditaruh ke prioritas yang nomor 2? Atau nomor 3, karena ada faktor lain yang lebih urgent. Tentu saja kalau kita mampu menilai bahwa ini darurat, berarti kita harus lakukan saat itu juga. Kita harus pecahkan saat itu juga. Saya yakin Bapak dan Ibu sebagai PSM itu punya punya pengalaman-pengalaman. Ini udah nggak bisa nih ditunda, ini tuh harus sekarang juga nih dibawa. Saya bilang, ya udah, oke, yang ini masih bisa kita dengerin besok pagi, kita baru ketemu, kita baru ini, kita baru urus lagi menghubungkan dan sebagainya. Ya, jadi kita lihat juga kedaruratannya. Nah, faktor lain adalah organisasi. Organisasi itu bisa terkait organisasi dengan kelurahan, kesehatan, ya, Karang Taruna, ataukah lembaga-lembaga lain yang berpengaruh terhadap masalah yang kita hadapi. Apakah misalnya kita punya masalah, ini terkait dengan keorganisasian PSM-nya sendiri, misalnya ya gitu. Ini sayangnya pengurus yang di sini nggak aktif, Bu. Yang aktif itu yang di sana. Jadi kalau saya punya masalah di sini jadi susah. Gitu. Atau Bu, kalau di dinas kesehatan tuh susah misalnya, padahal kita harus merujuk ke sana seperti itu. Jadi bukan untuk menghakimi, tetapi Bapak dan Ibu, ketika kita akan memecahkan masalah, maka semua faktor ini, ya ini hanya contoh ya, bisa saja faktornya lebih banyak dari ini, harus kita perhatikan ketika kita menghadapi masalah. Seperti itu. Mungkin saja kalau kita lihat personalnya, kita menghadapi masalah anak remaja dengan lansia akan berbeda secara personal. Akan berbeda misalnya secara emosional. Kondisi ekonominya, konteksnya, kedaruratannya, organisasinya, semuanya bisa seperti itu. Nah, untuk keterampilan pemecahan masalah, bentar ya, saya lihat catatan saya juga. Karena ini penjelasannya agak panjang. Ya, nah ini ada saya kutip dari Albert Einstein nih di sini. Hidup adalah tentang pemecahan masalah. Artinya kita itu masalah ya, kita itu hidup ya artinya punya masalah. Kapan sih kita nggak ada masalah? Masalah kecil, masalah besar, masalah anak, masalah yang lain gitu. Hidup selalu tentang masalah dan menuntut kita untuk memecahkan masalah. Menuntut kita untuk mengambil keputusan. Ya, keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan ini saya buat ke dalam 6 analisis tahapan. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu lihat dulu atau identifikasi dulu masalahnya. Kalau kita pertama yang kita identifikasi adalah mau enggak saya mengakui masalah saya. Jadi akui dulu kalau kita punya masalah.
Atau akui dulu kalau memang ini situasi yang bermasalah, bahwa ini memang sungguh ada masalah ini, memang ada dan kita belum memikirkan solusinya. Kalau kita mengabaikan masalah, maka kita tidak pernah akan dapat mengatasi masalah. Jadi misalnya gini, kalau kita berhadapan sama orang, pertama ke kita dulu ya Bapak dan Ibu. Kalau kita nggak mampu mengakui kita punya masalah, maka masalah itu nggak akan bisa selesai. Jadi ketika kita berhadapan orang lain, kita lihat tahapannya dia. Apakah dia pada tahapan yang memang masih mengingkari masalah? Kalau dia masih mengingkari masalah, berarti kita masih perlu upaya untuk membangun kesadaran dia untuk memahami masalahnya, gitu ya. Karena kita lihat di dalam sekitar kita ada banyak orang yang lari dari masalah, mengingkari masalah, berusaha menutupi masalah. Padahal kalau itu kita lakukan, maka akan membuat jarak kita semakin jauh dari solusinya, membuat kita semakin jauh dari pemecahannya. Jadi semakin jauh, semakin sulit untuk memecahkan atau mengatasi masalah. Gitu ya. Ini juga kita identifikasi dulu, ini masalahnya apa sih sebenarnya? Ini terkait yang tadi misalnya, ini orangnya kenapa? Umurnya berapa? Dia itu posisinya apa? Pendapatannya apa? Pekerjaannya apa? Budayanya, kebiasaannya, semuanya pengaruh. Jadi kita identifikasi dulu, Bapak dan Ibu bisa buat misalnya catatan-catatan kecil tentang identifikasi kita pada masalah. Nah, kalau udah gitu, kita buat juga yang namanya analisis masalahnya. Jadi menganalisis masalah ini harus secara menyeluruh. Adalah langkah yang paling tepat untuk memecahkan masalah. Ya. Kita analisis dulu masalahnya. Kalau kita udah punya datanya diidentifikasi ini, kita catat lagi, kita lihat catatan kita, dan kita analisis. Penting bagi kita untuk memahami akar masalahnya atau penyebab utamanya. Nanti kita belajar di slide selanjutnya, Bapak Ibu, gimana sih cara mengenali masalah gitu ya. Nah, karena mampu menganalisa akar masalahnya akan membantu kita untuk menunjukkan bagaimana menghadapi masalahnya langkah demi langkah. Kalau kita nggak mampu mengetahui akar masalahnya, jadi kita hanya bisa melihat permasalahan yang di permukaannya, maka biasanya itu nggak tuntas penyelesaiannya. Ntar balik lagi, ntar kejadian lagi. Gitu ya. Contoh nih misalnya, kenapa di Bale Endah di Bandung banjir lagi gitu. Ya kita cuma bisanya bikin posko gitu, ngasih bantuan, tapi tiap tahun kayak begitu. Akar masalahnya apa sih? Ada masalah terkait dengan kebiasaan, ada masalah terkait dengan infrastruktur yang perlu dibangun, diperbaiki. Ada masalah dengan geografi, kondisi kota atau lingkungannya yang berada di palung atau di ceruk gitu ya, sehingga kalau ada air dia nggak mudah. Atau masalah lainnya. Jadi penting untuk mampu menganalisa akar masalahnya. Nah, kalau sudah kita buat prioritas Bapak dan Ibu, karena tidak semua dari masalah itu memerlukan langkah langsung. Mana sih dari hal ini yang harus kita prioritaskan lebih dulu? Kalau kita ketemu sama ibu-ibu yang sama anak yang dipukulin sama orang tuanya, maka prioritasnya apa Bapak dan Ibu? Menyelamatkan anaknya dulu kan? Seperti itu kan? Itu. Nah, itu prioritasnya. Kalau udah berhadapan dengan anak, yang paling utama adalah keselamatan anak. Habis itu apa? Jadi kita buat nih prioritas. Pertama, anaknya diamanin. Ya. Kedua, saya harus lakukan home visit ke rumah untuk memahami kondisi ibunya atau bapaknya. Ya. Kalau udah dari situ baru saya lihat gitu ya. Apakah dia mungkin nih tinggal di situ sama bapak ibunya lagi, atau aduh udah parah banget bapak ibunya nih, nggak mungkin kalau anaknya dibalikin lagi ke situ pasti hancur deh gitu anaknya. Bahkan mungkin bisa membahayakan nyawa. Nah kita cari misalnya prioritasnya, berarti saya harus cari ini keluarga lainnya. Ada nggak yang bisa ngebantu dia gitu ya? Apa pamannya, bibinya, kakeknya, neneknya untuk sementara anak itu. Nah, bapak ibunya itu diapain gitu?
Kalau udah misalnya dia mempunyai masalah dengan alkohol atau mabuk, ya kita harus menghubungi nih, lapor nih sama RT, RW atau kelurahan, apa yang kita harus lakukan sama dia. Karena berbahaya kalau bagi orang tua dengan seperti itu, dia harus mengasuh anaknya. Jadi kita juga kalau orang tuanya udah sembuh, udah sehat, udah dianggap mampu, masyarakat mendukung, ada kakek nenek yang mendukung, mungkin aman buat anak itu kembali ke rumah. Ya. Itu hanya contoh-contoh. Jadi selesaikan masalah yang paling penting dulu. Masalah yang paling besar dulu, yang menyebabkan dampak yang terbesar dalam kehidupan seseorang. Ya, cari tahu masalahnya, selesaikan secepatnya, enggak peduli seberapa sulitnya masalah itu, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa menemukan penyebabnya, ya, itu artinya kita juga bisa menemukan cara penyelesaiannya. Jadi, kalau Bapak dan Ibu, oh saya udah ketemu, yakinlah kalau Bapak dan Ibu udah ketemu penyebabnya, Bapak dan Ibu cukup pandai untuk menyelesaikan masalahnya, sesulit apapun itu. Ya. Yang sulit kan kalau kita nggak ketemu akar masalah, yang kita lihat cuma permukaannya. Seperti itu. Dan jangan sungkan ketika kita membuat prioritas untuk melibatkan orang lain atau profesional lain atau rekan atau kolega, pihak lain untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Kalau memang menurut Anda saya udah kewalahan nih Bu. Makanya PSM itu diajarkan tentang bagaimana bernetworking, berjejaring, membuat rujukan ya. Karena memang nggak mungkin semua masalah itu kita selesaikan sendiri, nanti beban kita juga terlalu berat seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah hasilkan solusi yang potensial. Maksudnya apa sih, Bu? Kita jangan terpaku pada punya masalah, kita selesai masalahnya dengan cara yang kemarin. Padahal kita tahu cara yang kemarin cuma bikin dia terulang lagi, kejadian lagi. Artinya kita harus berpikir di luar itu. Kita harus mencari cara-cara yang lain. Gitu. Karena mungkin cara yang udah kita lakukan itu ternyata nggak cocok. Dan itu nggak ada salahnya, namanya juga kita berusaha ya. Kita nggak bisa langsung paham tentang penyelesaian. Kita butuh waktu. Oh, kalau berarti kalau kita nerapin ini kemarin dia begitu, berarti saya harus cari cara yang lain. Atau saya cari kenapa ini nggak berhasil seperti itu, gitu ya. Nggak ada salahnya Bapak dan Ibu menemukan solusi yang baru yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Bikin daftar nih, daftar solusinya, gitu ya. Kalau saya kasih makan, oke, dia pasti hari ini nggak kelaparan. Tapi kan nggak mungkin saya ngasih makan setiap hari, gitu ya. Saya lihat dulu apakah dia masuk penerima, telah kasih bantuan. Adakah pihak lain yang bisa? Apakah saya nyari sumbangan? Ataukah saya harus melihat apakah dia bisa kembali ke kampung? Susun masalahnya seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu, buat rencana. Jadi kalau kita udah punya alternatif ya Bu, kalau di sini kan kita solusinya ada A, B, C, D. Oke. Nah, kita bikin rencana dulu nih. Karena kalau kita nggak merencanakan, ya ini semua nggak akan terwujud, nggak akan terjadi, gitu ya. Kita kan seringkali melaksanakan sesuatu itu spontan ya. Nggak ada salahnya yang spontan. Seringkali kita juga harus melakukan hal yang spontan untuk hal yang sifatnya urgent, harus saat itu. Tapi ada banyak masalah yang memerlukan rencana. Artinya kalau udah rencana, kita juga melibatkan waktu, Bu, gitu ya. Hari pertama saya mentok. Kenapa ya? Coba saya lihat waktu hari pertama. Oh ternyata saya ini ya gitu. Hari ketiga saya susun dulu, gitu ya. Saya susun dulu rencananya gitu. Nah, kalau bikin rencana jangan lupa bikin rencana yang kita lihat tuh, gitu ya. Dan usahakan rencana itu konkret mungkin, seperti itu. Jadi selainnya jangan diawang-awang gitu. Harus benar-benar menapak bumi yang mungkin untuk kita lakukan.
Dan jangan lupa di tahap ini Bapak dan Ibu harus siap menyiapkan diri juga kalau ternyata ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Jadi di sini pun kita udah menyiapkan diri. Oke lah, kita jangan fokus dulu. Ntar kalau nggak jadi gimana nih? Gimana tuh kalau dia tolak nih? Bikin punya mental positif. Saya harus lakukan. Mungkin ini sulit dan mungkin saja saya akan ditolak gitu ya. Saya juga punya pengalaman ditolak orang berkali-kali gitu. Saya belajar gimana cara pendekatan yang lain. Jadi nggak terlalu makan hati ya Ibu gitu. Namanya juga berhadapnya seperti yang kita rencanakan. Nah, kemudian terapkan solusinya. Nah, ini saatnya kita menerapkan solusinya. Coba lakukan yang terbaik mungkin untuk menerapkan solusinya setahap demi setahap. Kan di sini kita udah buat rencana, kita terapkan. Hari pertama sesimpel mungkin, hari kedua ngapain gitu ya. Fokusnya pada hasil yang baik dulu. Jangan dulu mikirin atau mengkhawatirkan hal lain, apalagi yang belum tentu terjadi. Gitu ya. Saya paham kita sering dihantui oleh kecemasan, tapi cara satu-satunya menghadapi kecemasan dan ketakutan adalah menghadapi, melakukannya. Nanti kalau kita gara-gara khawatir kita nggak maju-maju, akhirnya nanti masalah juga nggak selesai-selesai. Jadi ini memang butuh keberanian. Dan saya yakin melihat teman-teman PSM selama ini mentalnya kuat-kuat seperti itu. Nah, sikap positif yang ingat ya, sikap positif mungkin tidak akan menyelesaikan semua masalah. Emang kalau saya sikapnya positif, masalahnya selesai? Enggak, bisa saja tidak. Tapi ini akan membantu kita untuk melewati prosesnya menjadi tidak lebih rumit, bahkan mungkin lebih menyenangkan karena kita akhirnya menyadari realitanya seperti ini gitu ya. Jadi kalau pamannya kita udah apa-apa udah negatif, kita udah lelah duluan loh, energi kita udah habis di depan. Jadi kalau kita bisa menanggapinya dengan bijak ketika kita ternyata gagal, ya namanya juga hidup ya, gagal, kita coba lagi deh, kita lihat lagi seperti itu. Nah, juga yang perlu kita yakini adalah kita akan menyelesaikan masalahnya, bukan menyalahkan. Jadi kita hindari sikap-sikap menghakimi, menjudge gitu orang lain. Gitu. Itu sih begitu. Gue udah bilang, gue udah ngira. Lu sih begitu. Habis itu sih begitu. Sebagai seorang PSM itu harus mulai kita tekan, kita kendalikan, kita kelola hal-hal seperti itu. Karena itu. Nah, saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami masalah dari dua pendekatan. Satu pendekatan tulang ikan atau fishbone, dan satu lagi pendekatan gunung es, iceberg. Saya mulai dulu dengan yang tulang ikan. Jadi, kalau Bapak dan Ibu lihat, seringkali masalah yang muncul itu di permukaan, yang ada di luarnya. Padahal masalah utamanya ada di sini. Nih, ada di sini. Gitu ya. Jadi kalau kita ngeliat, Bapak itu kerjaannya marah-marah mulu, serem banget deh, males banget deh. Yang kita tidak lihat, masalah kehidupannya sehari-hari. Ya. Contoh misalnya, kalau kita mau menilai sebuah kualitas layanan sosial misalnya, atau layanan kesehatan. Gitu ya. Ada problemnya apa aja sih? Kita lihat dulu, gimana dengan orangnya? Orang tuh maksudnya stafnya, dokternya, perawatnya misalnya, atau kalau di layanan sosial kepala pantinya gitu ya, petugas sosialnya gitu, staf sosialnya, adminnya gitu ya. Kayak kita juga di rumah. Kalau kita ngelihat masalah dengan pendekatan tulang ikan, kita lihat dulu bapaknya, ibunya, anaknya seperti apa. Ya. Kalau kita melihat contoh buruknya kualitas layanan, bisa aja misalnya ini karena si petugas kesehatannya ini punya pemahaman tentang pelayanan yang buruk. Buat dia pelayanan itu udah cukup, udah saya kasih tempat, udah saya masukin kamar, udah. Padahal kan nggak cuma itu, harus ada yang lain. Dokternya, obatnya, ruangannya, tempat tidurnya, berapa kali di visit dokter segala macam. Nah, gitu ya. Ini kan bisa juga layanan kesehatan, siapa aja orang-orang yang terlibat di sini gitu. Orangnya misalnya kualitas layanannya buruk, kenapa? Dokternya nggak ada, cuma perawat doang, Bu.
Jadi kalau ada masalah-masalah yang sulit nggak bisa diatasi, misalnya seperti itu. Atau dokternya sendiri, perawatnya sendiri, perawatnya sedikit, pasiennya banyak, kasihan kan akhirnya gitu. Layanan nggak bisa gitu, nggak bisa tersampaikan dengan baik. Atau staf yang tidak memadai, staf yang nggak memadai artinya begini, kita nggak punya perawat Bu, adanya mantri, misalnya ada loh di banyak daerah yang seperti itu gitu ya, itu juga bisa berpengaruh terhadap kualitas layanan. Nah, bagaimana dengan peralatan atau persediaan misalnya, kalau kita bicara kualitas layanan, misalnya fasilitas yang ada itu tidak memadai untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan, gitu ya. Ini puskesmas gitu, penduduknya banyak, tapi ruangannya kecil, dokternya satu gitu, pasiennya banyak, perawatnya banyak. Atau ini pasien banyak, tapi ini bangunan dari zaman dulu nggak renovasi, kecil aja segitu, nggak muat-muat gitu. Itu juga bisa pengaruh terhadap pelayanan kan. Atau kita lihat ternyata obat-obatannya nggak cukup. Jadi ada obat-obat tertentu untuk pasien-pasien tertentu yang nggak ada. Jadi mereka sulit gitu untuk mendapatkan. Puskesmas ada, dokter ada, ini ada. Tapi obat-obatannya nggak nyampe-nyampe. Ini terutama kali ya kalau daerah-daerah terpencil. Bapak dan Ibu mungkin kalau di Jakarta jarang menghadapi masalah ini karena kita dekat dengan sumber pengobatan yang paling baik gitu ya. Tapi bayangkan dengan teman-teman yang ada di daerah. Nah, bisa juga layanan buruknya kualitas layanan karena lingkungannya gitu ya. Karena apa? Karena kesempatan pendidikan yang masih terbatas. Ya orang-orang yang ada di sini, yang bekerja di sini, ternyata pendidikannya nggak bagus gitu. Atau juga orang-orang yang menjadi pasien di sini memang pendidikannya nggak bagus, jadi nggak punya pemahaman yang baik tentang kesehatan. Gitu ya. Dikasih tahu berapa kali tetap aja seperti itu. Gitu. Atau misalnya untuk satu kota, satu desa gitu, cuma ada puskesmas satu gitu. Ngelayanin macam-macam, ngelayanin begitu banyak orang itu juga bisa. Atau bisa juga lingkungan ini jauh dari mana-mana, Bu, gitu. Susah kalau mau mencapai ke sana. Itu hingga ketika ada orang yang sakit perlu jalan berjam-jam, pakai kendaraan berjam-jam atau jalan kaki berjam-jam yang akhirnya terlambat perawatannya. Itu disebut kualitas perawatan yang buruk. Tapi itu juga bisa terkait dengan prosesnya atau kebijakannya. Karena nggak ada koordinasi antar lembaga atau antar fasilitasnya. Nggak ada sistem rujukannya atau rujukannya buruk. Kalau udah sakit, mereka nggak bisa ngerujuk ke tingkat yang lebih atasnya. Gitu. Atau di pelayanan gawat daruratnya terlalu penuh. Gitu. Fasilitasnya terlalu sedikit. Karena semuanya numplak di sini, nggak dibagi-bagi. Ini karena prosesnya atau penyusunan standar operasinya yang bagus. Nah, akhirnya akibatnya apa? Yang kita lihat di sini, kita selalu cuma melihat kepala ikannya aja. Kalau kepala ikan kita bedah, maka masalahnya ada di sini ini durinya, ini tulang gedenya, ini tulang gedenya, ini durinya, ini durinya, ini durinya. Jadi, analogikanya memahami masalah lihat seperti ini. Kita seringkali terfokus pada si kepala ikan ini. Tapi kita nggak bisa melihat yang di dalamnya. Tugas kita adalah mengidentifikasi ini. Lihat cara yang lihat tahapan sebelumnya. Nah, kalau fenomena iceberg, fenomena gunung es, yang Bapak Ibu lihat kalau naik perahu dari pesawat gitu ya, dari kejauhan kan yang atas. Padahal di bawah ini dalam, lebih gede loh daripada atasnya. Ini disebut fenomena yang kelihatan. Di bawah ini namanya numena yang nggak kelihatan. Gitu ya. Nah, biasanya yang di sini yang dilaporin. Misalnya gini, dia lapor kalau anak ini kurang gizi misalnya Ibu ya, Ibu lihat kan kurang gizinya. Yang nggak kelihatan apa sih Bu? Keluarganya nggak punya pekerjaan, bapaknya pendidikannya misalnya rendah, bapaknya nggak ada tukang mukulin, nggak ada sistem support keluarga yang lain, gitu. Kayak begitu kalau ngelihat masalah gitu ya. Jadi banyak yang nggak dilaporin di sini. Yang kita lihat misalnya di desa itu angka pencuriannya nggak banyak kok Pak. Seminggu cuma 2 kali angka pencurian. Karena itu yang dilaporin ke polisi. Mungkin banyak juga pencurian yang nggak dilaporkan gitu ya.
Jadi kita punya kepekaan untuk memahami masalah-masalah yang ada di sini, gitu ya. Bisa aja yang kita lihat pelayanan yang buruk itu karena nggak ada akses ke layanannya, gitu ya, karena kurangnya pengetahuan, ada masalah dalam pengasuhan, ada masalah dengan relasi pasangannya, ada masalah dengan keuangan, ada masalah dengan hukum, ada masalah dengan keagamaannya, spiritualnya, keyakinannya, atau keimanannya, atau hal yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, dari dua pendekatan ini kita bisa, saya berharap Bapak dan Ibu bisa lebih komprehensif kalau memandang masalah. Pak Juwadi, ini untuk yang pertama tentang pemecahan masalah, apa saya bisa lanjut langsung? Masih ada waktu, Bu, sekitar 15 menit lagi, Bu. Oke, saya langsung ke kerelawanan dulu ya, Pak ya. Siap. Silakan, Bu. Ya. Nah, sekarang saya mau kembali tentang kerelawanan dan membangun kewibawaan sebagai PSM. Kerelawanan itu apa sih? Yaitu suatu aktivitas atau pelayanan. Dia bisa memberi manfaat pada orang lain, gitu ya. Dan artinya kerelawanan itu orang-orang melakukan hal yang baik. Nggak ada kan kita bilang, oh kok itu orang kerelawanannya tinggi karena melakukan kejahatan. Enggak kan. Gitu. Nah, siapa sih yang bisa jadi relawan? Ya, kalau Bapak dan Ibu memahami bahwa sebagai seorang pekerja sosial masyarakat, kita adalah relawan sosial. Ya. Siapa yang bisa jadi PSM atau relawan? Ya, semua orang. Nggak bedanya ke jenis kelaminnya atau gendernya, usianya juga enggak, status ekonomi enggak. Bahkan orang dengan disabilitas pun bisa kok, gitu ya. Nggak melihat orang berpendidikan atau buta huruf gitu sebenarnya. Selama dia bisa menyumbang menjadi relawan, ya, gitu. Siapa aja boleh, gitu. Nah, jenis relawan itu apa aja sih? Ya macam-macam. Ada yang bekerja pada bidang amal, ketelantaran, lanjut usia, bidang pendidikan, rumah sakit, banyak sekali. Nah, mereka kerjanya sebagai apa? Kalau ini kan settingnya ya, nah ini kerjanya sebagai apa? Konseling, memberi sebagai mentoring, pengawasan, bekerja pada bidang anak dan keluarga, atau bidang lingkungan hidup, dan banyak sekali macamnya. Nah, yang banyak orang tidak pahami bahwa sebenarnya dengan kesukarelaan itu memberikan dampak yang baik pada ekonomi dan sosial. Jadi kalau kita selalu mengandalkan profesional, ngandalin dokter, ngandalin misalnya psikolog, semuanya yang pakai bayaran, gitu. Padahal penduduk Indonesia banyak banget, luas banget, tersebar banget, nggak mungkin terakses semua sama yang profesional. Jadi, gitu ya, dengan melibatkan masyarakat, biaya pemerintah untuk itu bisa berkurang karena sebenarnya pada dasarnya masyarakat pun bisa membantu, gitu ya. Apalagi kalau itu adalah masalah sehari-hari, adalah kerelawanan kita, kepedulian kita untuk bisa melihat itu, gitu ya. Nah, ini juga dengan banyaknya orang yang melakukan kerelawanan, kita bisa menginformasikan kepada media tentang nilai kesukarelawanan. Jadi nggak perlu ribut ngomong-ngomong-ngomong. Dengan misalnya ada yang meliput, ada yang melihat, tersebar luas. Jadi itu semua kerelawanan itu menjadi menular. Jadi itu yang kita sebut dan memiliki dampak sosial di sini. Gitu ya. Dampak sosialnya apa sih dari kerelawanan? Ya, menguatkan hubungan sosial. Kayaknya kalau orang Indonesia itu kesukarelawanan, kegotong royongan, kebersamaan itu udah jadi nilai budaya yang turun-temurun. Yang saya khawatir itu semakin hilang dalam kondisi ini. Dengan kita semua peduli pada sesama, bergerak secara sukarela, kita menguatkan koneksi sosial kita. Jadi masyarakatnya jadi lebih erat hubungannya, gitu ya. Dan masyarakat lebih punya aktif dalam keterlibatan di dalam masyarakat. Gitu ya. Dengan kerelawanan yang ada di tingkat masyarakat, kita berharap bantuan itu bisa sampai ke orangnya yang paling bawah. Gitu. Terus sampai yang ke paling bawah. Gitu ya. Kalau mengandalkan dari luar terus, kapan nyampenya? Gitu ya. Itu dampak dari sosial. Juga misalnya ada orang yang justru karena relawan-relawan ini, banyak yang orang akhirnya jadi sukses, terlatih dengan jiwa kesukarelawanan ini, akhirnya ketika bekerja dia malah menjadi bagus gitu. Dan kerelawanan ini
meningkatkan yang namanya rasa percaya diri, rasa berharga. Karena berbuat baik itu juga menular ya, apalagi kok ya terutama kalau kita ikhlas itu kita memberikan bobot kepada diri sendiri, membuat diri kita menjadi lebih bermakna. Ya, ini saya lewatin aja, Bapak dan Ibu hampir sama seperti yang tadi. Nah, membangun komitmen, selalu ada pertanyaan gitu. Kok kalau TKSK dibayar PSM apa enggak gitu, relawan dan seperti itu gitu ya. Ini ada sejarah panjang yang sangat berbeda gitu ya. Penting bagi PSM untuk membangun komitmennya, mengingat peran dan tugas yang dilakukan di masyarakat. PSM itu harus merupakan sebuah panggilan kehidupan untuk melakukan pengabdian. Komitmen itu juga menunjang kesuksesan pelayanan yang dilaksanakan oleh PSM di masyarakat. Jadi kalau komitmennya rendah, kita juga khawatir akhirnya pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat juga nggak maksimal. Tapi untuk punya komitmen yang tinggi, apa sih faktornya? Satu, dedikasinya tinggi, pengorbanan yang tinggi. Mencintai pekerjaannya, selalu menepati janji, berorientasi pada hasil kerja yang baik, mampu mengendalikan diri, tekun dan ulet dalam bekerja, keyakinan diri, dan kedisiplinan. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen sebagai PSM. Nah, gimana sih kita menerapkannya sebagai PSM? Satu, kita komitmen tepat waktu. Ini mungkin yang paling susah kalau Indonesia karena banyak yang pakainya jam karet, pakainya waktunya molor. Mungkin itu udah budaya. Tapi usahakan Bapak dan Ibu sebisa mungkin untuk komitmen tepat waktu. Satu lagi yang penting, tepat janji. Jadi, WK 5 menit lagi. Ya, nggak apa-apa. Ini kayaknya udah selesai Pak. Satu lagi. Oh, enggak. Siap. Jadi komitmen tepat janji. Ya, Bapak dan Ibu jangan memberi janji palsu atau harapan palsu kepada orang, pada penerima manfaat, kepada klien kita. Kalau menurut kita tidak bisa menepatinya, akan sulit, katakan apa adanya. Tapi kita akan terus mendampingi dia. Seperti itu. Menerapkan kepedulian terhadap proses dan hasil kerja yang sudah direncanakan dan dikerjakan oleh PSM. Jadi kita harus peduli nih pada prosesnya, jangan asal-asalan. Kita juga harus peduli pada hasilnya. Sebagai seorang PSM, kita harus punya kemampuan mengendalikan diri, sadar akan tugas dan fungsi sesuai kapasitas. Jadi kalau ini bukan kapasitas PSM, jadi kita harus bisa mendelegasikannya kepada orang lain. Tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang melekat. Ya, ini saya pikir ini udah nggak bisa ditawar lagi ya. Selalu bersikap bijaksana, ulet, disiplin, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Itu slide terakhir saya, Pak Juwadi. Saya kembalikan kepada Pak Juwadi. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu semuanya, para peserta bimbingan teknis tingkat lanjutan, kita sudah sama-sama dengarkan pemateri 1 Bapak Binsar, pemateri 2 Ibu Tina, dan ini pemateri ketiga Ibu Eka Nurul. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya ya, rata-rata narasumber borongan nih, dua materi dijadikan dalam satu. Sehingga boleh katakan satu orang jadi panelis diri sendiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami katakan bahwa kegiatan ini tidak sempurna, tidak maksimal apabila tidak ada pertanyaan nih. Saya berharap Bapak Ibu yang sudah mendengar dengan baik, ada termotivasi untuk menggugah perasaan kita, mood kita, dan mungkin hal yang di masyarakat dipertanyakan kepada Ibu Eka. Untuk itu kepada para peserta, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand, boleh juga share di chat. Iya Bapak dan Ibu, karena memang waktunya terbatas, jadi saya berusaha untuk memadatkan materi dan memilih materi yang mungkin untuk disampaikan. Itu aja. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, boleh dilanjut kali, karena waktunya juga udah mepet ya Pak. Ya, ada lah Bu, 1 atau 2 pertanyaan mungkin cukup sih sebenarnya. Silakan Bapak Ibu, ada mungkin yang mau di-sharingkan, yang didiskusikan pada kesempatan hari ini bersama Ibu Eka?
Kayaknya udah pada semua ini Bu Eka, materinya sudah jelas Ibu. Ya. Luar biasa, sudah diberikan tambahan-tambahannya dari materi yang tertulis di paparan. Saya Pak Ya. Juwadi. Maaf, ada ini Bu, silahkan Bu. Ya. Di mute Bu, silahkan. Oh ya, dari Bu Kartini Sumbersari Bu, Kecamatan Penjaringan Bu, silahkan. Bu, saya Bu Nurul, saya mau bertanya, apakah seandainya PSM, kenalkan dulu namanya, tadi apa nih? Nggak apa-apa Bu, lanjut. Ya. Apakah kalau seorang kan saksi Bu? Terima kasih. Nama kerja kesukarelawanan Mohon ya izin. Ibu, jadi tidak ada paksaan. Ya, jadi sebenarnya tidak ada paksaan ya Ibu gitu. Dan itu juga menjadi challenge-nya karena ini relawan. Kita bisa melihat ada yang benar-benar serius, ada yang enggak. Atau sebenarnya dia mau serius, tetapi karena punya keterbatasan, akhirnya dia nggak bisa maksimal menjadi PSM misalnya gitu ya. Dari dalam hal ini sebenarnya nggak ada sanksi sih Bu, gitu ya, nggak ada sanksi. Tapi yang akan terkena dampaknya adalah masyarakat di sekitar gitu, karena Bapak dan Ibu kan sumber utama gitu ya, sumber yang penting gitu untuk membantu menyelesaikan masalah sosial yang ada di sana. Tapi kalau sanksi sih nggak ada gitu, karena memang ini semua dasarnya adalah kesukarelaan. Jadi nggak boleh dipaksa. Jadi kalau nggak dipaksa, masa dihukum, ada hukuman yang nggak gitu ya. Intinya seperti itu. Tapi yang perlu diingat adalah ketika kita tidak mampu berfungsi secara maksimal, yang akan terkena dampaknya adalah masyarakat di sekitar. Itu aja Bu, makasih. Ya, baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Maaf Bu Eka, ini ada yang menchat dari saya nih, dari namanya Ibu Aliyah Bu, dari Aceh Besar. Oke, iya, silakan. Pertanyaannya Ibu, saya bacakan aja Bu ya. Ya, silakan Pak. Berbicara mengenai pendekatan psikis PMKS, bagaimana sikap kita dalam menghadapi klien yang apabila sudah berkomitmen untuk maju, akan tetapi tidak berjalan sesuai dengan sikap positif yang ditunjukkan. Itu dari Ibu Aliyah Bu, Aceh Besar Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Aliyah. Itu adalah masalah yang dihadapi oleh kita semua. Bukan cuma PSM aja, TKSK, dokter, Peksos, semuanya kita sering berhadapan pada kondisi seperti itu. Gitu ya. Sering kali kita lihat mereka, iya Bu, saya mau sembuh, iya Bu, saya mau ini gitu ya. Tapi nggak taunya mogok tengah jalan. Kita akhirnya nggak capek-capeknya motivasi gitu ya. Yang perlu saya ingatkan adalah saya nggak punya jurus jitu untuk bikin dia mau langsung ngegas semangat gitu. Karena orang itu berbeda-beda. Ya. Yang perlu kita lakukan pertama sebagai PSM adalah satu, kita lihat dulu. Apakah kita bisa sabar nih menghadapi hal seperti ini? Kalau kira-kira kita udah nggak sabar, itu berarti kita udah lelah ya. Kalau kita udah lelah, kita harus mampu merawat diri sendiri dulu. Oh, mungkin saya harus menjauh dulu nih. Saya menangin diri dulu sampai kita bisa berpikir jernih. Kalau kita udah punya cukup energi, ketika kita berhadapan lagi dengan dia yang nggak habisnya, karena seringkali pendekatan sama orang itu bisa lama. Masalah sosial tuh nggak kayak matematika, susah pendekatannya. Tapi kalau kita mampu merawat diri sendiri, mengumpulkan energi, sehingga kita nggak terlalu tersedot, nggak terpancing. Jadi kita bisa lebih sabar, lebih Hotel satu kamar mandi. Jangan khawatir deh, tenang aja, dijamin. jadi bisa berpikir lebih jernih. Yang lain diamut aja Pak. Kayak gitu. Ya lanjut Bu Eka. Ya, bisa jadi berpikir lebih jernih ketika menghadapi itu. Yang perlu diingat itu adalah hal yang sering kita temui. Sikap positif itu kadang-kadang cuma di depan ya. Tapi begitu mungkin dia udah berapa hari mikir, oh ternyata susah ya. Bisa aja kan semangatnya ngendor. Nah, kita juga perlu mengangkat lagi semangatnya. Oke, kalau kamu kemarin semangat, kenapa sekarang agak kendor? Ada apa? Apa yang kamu khawatirkan? Ya. Jadi Ibu benar-benar berempati pada dia supaya dia tidak merasa dihakimi. Itu penting loh Bu. Kalau klien atau penerima manfaat udah merasa dihakimi, biasanya komunikasinya juga sulit. Iya, bisa. Kira-kira seperti itu, Pak Juwadi.
Ya, siap. Ibu, maaf ini ada yang chat ke saya lagi, Bu. Pertanyaan terakhir mungkin, Bu. Ini Iya, iya. dari Bu Irawati. Oh, iya. Orang Aceh besar lagi, Bu. Ini orang Aceh kayaknya banyak yang penasaran sama Ibu ini. Ya, Tuh, ada 2 orang. Oke, silakan Bu. Ini Bu Ibu Irawati, Bu. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Suaranya, Bu, di mute dulu, Bu. Suaranya belum ada, Bu. Di mute dulu, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, ada beberapa hal. Yang pertama yang menyangkut yang masalah PMKS. Hari ini di lapangan kami sebagai seorang PSM ya, banyak PMKS yaitu lanjut usia telantar. Nah, banyak sekali orang-orang ini tidak pernah tersentuh dengan bantuan pemerintah apapun. Malah kadang-kadang orang yang lebih mampu, mereka lebih mendapatkan bantuannya. Nah, ini bagaimana pendataannya? Sementara di saat kami melapor, katanya datanya itu sudah langsung dikirim dari Jakarta. Kan seperti itu. Kadang-kadang kalau kita melihat, kita prihatin, Bu. Nah, mereka nggak punya harta, kadang nggak punya suami, malah sakit-sakitan. Nah, tidak ada kepedulian tersentuh dengan bantuan pemerintah sedikit pun. Nah, ini solusi bagaimana yang harus kemana kami harus mengadu. Nah, sementara kalau kami ke Dinsos, nah, jadi mereka bilangnya ke bawah lagi, ke desa atau kecamatan. Nah, sementara di saat kami tanya ke pendamping tersendiri, mereka bukan mendata, tapi mereka menerima data dari pusat. Nah, ini bagaimana solusinya? Nah, satu lagi, Bu, ini tentang masalah PSM itu sendiri. Nah, hari ini yang dikategorikan seorang PSM itu kan yang udah bintek dasar, pernah mengikuti pelatihan. Nah, bagaimana dengan nasib-nasib para PSM yang tidak pernah dapat pelatihannya itu, malah atributnya tidak ada. Kadang-kadang kami pernah menanyakan, kami tahu siapa diri kami sebenarnya. Nah, tapi untuk legalitas, identitas PSM itu sendiri kadang-kadang banyak teman-teman kita di daerah, nggak cuma di Aceh ya Bu ya, nah juga di DKI juga seperti itu. Nah, kami pernah ditanya, waktu kami pernah menghadap dengan Dinsos, ditanya gini, bagaimana payung hukum kalian, siapa ibu kalian, orang tua kalian tuh siapa sebenarnya. Nah, yang hari ini sebenarnya kami itu mama kami siapa Bu. Nah, itu sebenarnya. Padahal kami udah sadar kalau kami itu pekerja sosial masyarakat yang tidak pernah mementingkan apa-apa, yang siap membantu masyarakat luas, nah dengan cara apapun. Nah, itu Bu, kami mohon penjelasan, apalagi dengan kalau seandainya nanti ada acara ikut PSN teladan, dan juga kalau diminta data, kalau seandainya peserta PSN tidak pakai atribut PSN itu tidak diakui. Nah, sementara banyak anggota PSN di lapangan, tidak daerah, mereka tidak punya atribut itu, Bu. Nah, baik. Kami mohon bantuan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Eka, banyak pertanyaannya Bu Eka. Iya, ada 2 hal. Yang kayaknya yang kedua lebih cocok Pak Juwadi yang jawab kayaknya pertanyaan. Jangan harus Ibu ini. Silakan Bu Eka, silakan Bu Eka. Nah, gini, satu hal ya, kita seringkali berhadapan pada hal-hal yang di luar harapan kita, di luar perkiraan kita. Kita berhadapan dengan kekecewaan kita. Apakah itu terhadap pemerintah, mau perintah dari level negara, terus sampai ke level di desa kita. Kita akan selalu menghadapi ini. Artinya gini, kalau soal pendataan itu memang rumit masalahnya Ibu, gitu ya. Antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, seperti itu. Intinya gini, kalau Ibu menunggu keselarasan data antara pusat dengan daerah, nanti kasihan dong lansia itu nggak dapat bantuan. Tapi kalau Ibu yang maju terus sendirian, ngusahain itu masuk ke dalam data juga enggak. Artinya Ibu harus punya cara berpikir yang lain. Oke, ini masalah, tapi ini terlalu besar untuk saya atasi sebagai seorang PSM sendiri gitu. Sementara saya melihat ada orang kelaparan gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Sambil saya bersama teman-teman PSM saya melakukan pekerjaan yang lain, misalnya beresin data, terus ke RT, ke RW, kelurahan, terus meyakinkan itu semua, itu kan hal lain ya Bu, gitu.
Artinya itu Bapak dan Ibu akan terus lakukan itu karena Ibu punya tanggung jawab tentang pendataan. Bapak dan Ibu yang paling tahu tentang pendataan dan terlalu nggak connect dengan yang ada di lapangan. Tetapi Bapak dan Ibu jangan lupa di sekitar Bapak dan Ibu ada orang yang urgent, darurat untuk ditolong. Lihat kemungkinan yang lain. Ada nggak ya orang lain yang bisa membantu untuk saat ini, gitu ya? Ada nggak ya teman-teman saya yang bisa saya jadikan sekutu, istilahnya ya, sekutu kita untuk sama-sama mengatasi ini. Jangan sendirian. Gitu. Karena kalau terus-menerus kita ini masalah pendataan gini, yang mengalami itu bukan Ibu aja di Aceh, semuanya. Tapi kita juga perlu dengar. Dalam lain hal, Bapak dan Ibu perlu membekali dengan pengetahuan kenapa ini terjadi di Indonesia. Cari tahu sumber yang benar supaya kita bisa punya kerangka berpikir, jalan berpikir yang bijaksana menanggapi ini. Tapi kita juga harus mengukur diri sendiri. Saya punya keterbatasan. Apa yang bisa paling saya lakukan? Saya nggak mungkin mendobrak dinas sosial. Saya nggak mungkin mendobrak Kementerian Sosial. Seperti itu, Bapak. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat di sini sambil kita menyelesaikan masalah yang situ. Nah, yang kedua, ini karena memang udah aturannya bahwa PSM itu harus sudah melakukan BIMTEK. Karena gini, di dalam BIMTEK itu kita dibekali beberapa hal. PSM itu adalah program dari kementerian, gitu ya, yang kemudian diturunkan ke daerah.